Dalam video ini, kita akan membahas tentang aspek-aspek mengenai entrepreneurship yang jarang dibahas dengan mengambil contoh dari film The Social Network yang bercerita tentang awal mula Facebook yang sekarang kita kenal sebagai Meta berdiri. Ada beberapa hal yang menarik yang kita bisa pelajari dari Mark Zuckerberg terkait dengan kesuksesannya dalam membangun Facebook. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Film ini bercerita tentang seorang mahasiswa Harvard bernama Mark Zuckerberg. Mark adalah seorang intelektual yang memiliki sifat obsesif akan hal yang disukainya. Namun, di satu sisi, Mark kurang memiliki keterampilan sosial yang baik. Itulah alasan di adegan awal dari film ini, Mark dicampakkan oleh kekasihnya Erica. Dalam keadaan patah hati, Mark bersama dengan teman-temannya kemudian membuat sebuah situs web yang secara instan menjadi viral seantero Harvard. Hal ini juga yang menarik perhatian dari kembar Winklevoss dan Divya Narendra yang sedang membangun sebuah sosial media bernama Harvard Connection. Mereka kemudian mengajak Mark bertemu dan menceritakan ide mereka. Setelah mendengar ide tersebut, Mark langsung kembali ke asrama dan mengajak sahabatnya Eduardo Severin untuk membuat situs di Facebook. Dengan uang sebesar $1.000 dari Eduardo, mereka kemudian memulai The Facebook. Setelah dikerjakan selama beberapa minggu, The Facebook kemudian diluncurkan dan langsung booming di Harvard sejak hari pertamanya. Merasa idenya dicuri, kembar Winklevoss dan Divya berusaha untuk menuntut Mark di pengadilan. Sementara itu, The Facebook terus melakukan ekspansi dari kampus ke kampus dan terus mengalami pertambahan pengguna yang pesat. Singkat cerita, Facebook semakin sukses dan mendapatkan investor besar. Namun di satu sisi hubungan Mark dengan Eduardo mulai mengalami kerenggangan. Visi mereka mulai berbeda. Eduardo mulai ingin mendapatkan uang dari Facebook, sementara Mark masih tetap berada dalam idealismenya menyediakan Facebook sebagai layanan gratis. Eduardo membekukan rekening perusahaan untuk Facebook. Namun, Mark berhasil mendapatkan pendanaan besar dari investor. Perselisihan ini berujung ketika Mark memotong saham Facebook milik Eduardo. Eduardo yang tidak terima kemudian mengikuti jejak kembar Winklevoss yang menuntut Mark di pengadilan. Film ini berakhir dengan Mark memutuskan untuk membayar uang kepada Eduardo dan si kembar Winklevoss. Pengorbanan. Dalam setiap fase pertumbuhannya, Mark harus selalu mengorbankan sesuatu. Pada awalnya, Mark harus mengorbankan hubungannya dengan Erica karena obsesinya. Kemudian, dia harus mengorbankan persahabatannya dengan Eduardo Severin demi memajukan perusahaan. Tidak ada yang gratis. Segala sesuatu harus dibayar. Kita tidak bisa memiliki semuanya sekaligus. Harus ada yang dikorbankan. Entah itu waktu untuk bersenang-senang, waktu untuk tidur, persahabatanmu, hubunganmu, atau apapun itu demi masa depan yang lebih baik. Di Indonesia, kita merayakan Hari Raya Kurban. Tradisi kurban ini sudah berlangsung selama ribuan tahun, dan kita bisa temukan dalam hampir setiap kebudayaan manusia. Bahkan, dalam budaya penyembahan Dewa Matahari, mereka memberi manusia untuk dikorbankan. Di Indonesia sendiri, kita umumnya memakai sapi dan kambing sebagai hewan kurban. Dari sini, kita bisa melihat bahwa nenek moyang kita sejak dulu kala sudah mengerti jika segala sesuatu ada harganya. Jika kita menginginkan sesuatu, maka ada hal juga yang harus kita korbankan. Jika mereka ingin hujan atau panen besar, maka mereka harus melakukan upacara korban. Dalam dunia modern, konsep ini masih berlaku meskipun pada praktiknya sudah berbeda. Kita harus mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kita harus mengorbankan keinginan dan kesenangan kita untuk bisa sukses meraih yang kita inginkan. Kita harus mengorbankan keinginan kita seperti sapi dan kambing pada hari raya korban. Kreativitas. Yang kedua adalah kreativitas. Si kembar Winklevoss datang dengan sebuah ide platform sosial dengan kekuatan finansial besar kepada Mark Zuckerberg. Friendster dan MySpace juga sudah berjaya ketika Mark masih duduk di bangku kuliah. Ketika pertama kalinya Mark mendengar ide tentang Facebook dari kembar Winklevoss, Mark seperti mendapatkan bisikan ilahi dan langsung menemukan ide untuk memulai The Facebook. Menurut Andrew Huberman dalam podcastnya Huberman Lab, kreativitas merupakan suatu kondisi pikiran di mana kita menyusun kumpulan pengetahuan kita menjadi suatu rangkaian baru. Contohnya, dalam adegan awal film ini di mana Mark bertengkar dengan pacarnya,
Erika menganggap Mark terlalu terobsesi untuk masuk ke dalam sebuah klub eksklusif. Kemudian pada adegan selanjutnya, di mana Mark bertemu dengan si kembar Winklevoss, Mark mempertanyakan ide dari si kembar Winklevoss untuk membuat sosial media baru. Sedangkan menurut Mark, sudah ada platform seperti Friendster dan MySpace pada saat itu. Hal yang selama ini Mark inginkan, tergabung dalam klub eksklusif. Mark yang seperti disambar petir, langsung pulang dan mengajak teman-temannya untuk memulai The Facebook. Di sini kita bisa melihat ide-ide kreatif tidak muncul dengan tiba-tiba, namun merupakan rangkaian dari proses panjang yang telah dijalani. Sebelum memulai Facebook, Mark sudah terbiasa membuat software ataupun website. Facebook merupakan akumulasi dari proses panjang yang telah dia jalani. Untuk menjadi kreatif atau menemukan hal-hal baru, mau tidak mau kita harus menceburkan diri ke dalam proses. Kita tidak bisa hanya tidur rebahan dan berharap akan mendapatkan ide bisnis yang brilian. Momentum. Yang ketiga adalah momentum. Momentum merupakan faktor yang krusial. Jika muncul terlalu cepat, Facebook mungkin akan senasib dengan Friendster atau MySpace. Terlalu lambat, Facebook mungkin sudah keduluan platform lainnya. Dengan kata lain, Facebook muncul di saat yang tepat. Di saat pertumbuhan pengguna internet sudah semakin tinggi. iPad mendapatkan sukses besar pada saat pertama kali diluncurkan oleh Steve Jobs. Komputer tablet seperti ini sebenarnya bukan hal yang baru di kala itu. Microsoft sebelumnya sudah pernah mencoba meluncurkan komputer tablet yang justru gagal total. Mungkin saja ada faktor dari brand Apple yang membuat iPad menjadi komputer tablet yang sukses. Namun, di satu sisi, yang tidak bisa kita mungkiri, iPad muncul di saat yang lebih tepat dibandingkan tablet buatan Microsoft. Apple muncul saat masyarakat sudah familiar dengan smartphone layar sentuh, sedangkan komputer tablet yang muncul sebelumnya mungkin terlampau canggih untuk zaman itu. Jika kamu sekarang memiliki sebuah ide bisnis, pertimbangkan dengan baik, apakah pasar sudah siap untuk idemu tersebut? Jangan juga kita terlalu lambat sehingga keduluan kompetitor. Yang harus dikejar adalah momentum yang tepat. Hoki. Yang terakhir ada sebuah elemen yang tak terelakkan, yaitu hoki atau Dewi Fortuna atau keberuntungan. Tidak peduli seberapa keras kamu bekerja atau seberapa pintar dirimu, tanpa elemen ini tidak akan berhasil. Dalam dunia di mana sekarang sains sudah menjadi sebuah agama, hal-hal seperti keberuntungan seringkali dipandang sebelah mata. Kita menganggap segala sesuatu yang diperhitungkan dan direncanakan secara tepat sudah pasti berhasil. Selalu ada faktor X yang bisa saja membuat segala perencanaan kita sukses atau gagal. Faktor X ini adalah ketidakpastian. Dahulu, para penjelajah Eropa mencoba menyeberangi lautan dalam rangka menemukan apa yang mereka sebut dunia baru. Zaman modern ini kita memiliki peta dan satelit untuk menunjukkan arah di tengah lautan. Namun, jika kita kembali ke zaman dahulu, nenek moyang kita menjelajahi lautan dengan modal nekat, dengan harapan akan menemukan daratan lainnya di seberang. Daratan baru bagi mereka artinya peluang-peluang baru dan tempat tinggal baru. Penjelajah zaman modern ini bisa kita sebut seperti Elon Musk dengan proyek SpaceX, Jeff Bezos atau juga Richard Branson. Mereka sama-sama berlomba untuk mencari daratan baru di luar angkasa, mengarungi ruang ketidakpastian. Satu-satunya cara untuk bisa menciptakan hoki atau mengundang Dewi Fortuna adalah dengan mengarungi ketidakpastian. Ketika kita memulai bisnis, kita tentu menyadari bahwa ada potensi kegagalan dalam bisnis tersebut. Namun dengan kita menerima resiko kegagalan tersebut, kita juga sedang memperbesar peluang untuk sukses. Tidaklah masalah jika kita harus gagal terlebih dahulu. Di sini, aku bukan sedang mengatakan perhitungan dan perencanaan yang matang tidak penting. Namun yang ingin aku garis bawahi di sini adalah adanya faktor X yang berada di luar kendali kita. Dengan menyadari ini, kita harusnya menjadi rendah hati atas segala pencapaian kita. Praktisnya, kita seharusnya rajin menempelkan lutut di lantai dan berdoa. Karena yang bekerja tanpa berdoa atau berdoa tanpa bekerja sama sia-sianya. Epilog. The truth is, dibutuhkan lebih dari sekedar kerja keras untuk sukses sebagai entrepreneur. Ada sebuah elemen keberuntungan atau hoki yang terkandung di dalamnya, yang sama sekali tidak berhubungan dengan karma atau baik buruknya perbuatan kita di masa lalu. Namun tujuanku untuk membuat video ini bukanlah untuk mematahkan semangatmu untuk berwirausaha. Tujuan video ini dibuat adalah untuk men-encourage-mu untuk terjun dalam bidang ini. Yang ingin ku hindari adalah toxic positivity atau mungkin juga sekedar pep talk di sini.
Aku bukan hanya sekedar ingin memberi motivasi sesaat saja yang nantinya juga bakalan padam. Melalui video ini, aku ingin mengajak kita sama-sama menjadi bijak dengan melihat sisi lainnya juga dalam dunia ini. Sehingga kita bisa lebih konsisten lagi dalam menjalani perjalanan yang sulit dan terjal ini. Kita semua, bangsa ini menurut pendapat pribadiku, butuh lebih banyak lagi wirausahawan yang bukan hanya bisa memulai bisnis, namun bisa menjalankan bisnis yang bertahan dan bertumbuh dalam berbagai kesulitan yang dihadapi. Kita tidak boleh terjun secara membabi buta karena motivasi sesaat. Mari kita terjun dengan kesadaran penuh bahwa banyak hal yang harus kita korbankan. Banyak hal yang mungkin tidak bisa lagi kita nikmati ke depannya karena mengejar mimpi kita. Bukan dengan mentalitas agar kita bisa hidup enak nantinya, namun dengan mentalitas bahwa hidup kita akan lebih berarti lagi.